Nah guys, ini adalah pengamatan hari terakhir ya untuk bunga Desember kami yang mekar dan akhirnya jadi layu guys ya. Ini adalah pengamatan hari ke-20. Nah, bunga Desember ini nanti akan berlanjut ya guys ceritanya, dan nantikan cerita-cerita tentang bunga Desember di koran berikutnya. Oh ya guys, jangan lupa ya untuk melihat part 1 dari cerita bunga Desember ini yang menceritakan tentang bagaimana bunga Desember ini mekar dari mulai kuncup sampai mekar kesempurna guys ya. Semoga bermanfaat ya informasi yang saya berikan dari hari ke hari, menceritakan tentang bagaimana bunga Desember yang awalnya mekar sempurna dan akhirnya menjadi layu seperti ini guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, setelah kita memantau tahap 1, yaitu dari hari pertama sampai hari ke-6, dimana bunga Desember kami guys mekarnya dari mulai kuncup sampai mekar sempurna guys. Nah hari ini guys kita akan pantau selanjutnya guys ya. Jadi pemantauan tahap 2 atau pengamatan tahap 2 untuk tanaman bunga Desember kami guys yang berbunga di bulan Maret ini guys. Nah tapi kami pantau adalah kelanjutannya, yaitu mulai hari ke-7 guys. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, ikuti kami ya pemantauan lanjutan atau tahap 2 dari hari ke hari, dari mulai dia mekar sempurna sampai akhirnya nanti menjadi layu guys. Dan setelah layu apa ya kelanjutan dari bunganya ya. Halo guys, ini adalah pemantauan dan pengamatan blood lily, African blood lily atau bunga Desember yang ada di rumah kami guys ya. Bunganya kemarin sudah mekar sempurna, tapi sekarang saya ingin melakukan pengamatan berapa lama bunga ini akhirnya akan layu guys ya. Jadi berapa lama dia bertahan dari mulai dia kuncup sampai nanti dia layu. Tetapi yang akan saya amati adalah proses dari sewaktu bunga ini mekar sempurna sampai akhirnya nanti dia layu ya. Ini adalah pengamatan hari ke-7 ya, setelah kemarin sudah mekar sempurna. Otomatis hari ini bunganya pun masih bagus ya, masih sempurna ya. Ini saya amati jam 6.30 pagi ya. Suasana kota Pontianak di pagi ini cukup terang, tapi matahari belum bersinar atau belum terik ya. Indah ya guys ya, bunga Desember atau Afrika bloody lily yang mekar di rumah kami bulan Maret, yang biasanya bunga ini sudah mulai berkembang dari bulan November, Desember, dan Januari ya. Nah tetapi spesial nih ya, di rumah kami bunga ini muncul di awal Maret ini guys. Tunggu ya info selanjutnya ya. Hari ini adalah pengamatan untuk bunga Desember atau blood lily ya, yang berasal dari Afrika. Nah blood lily ini atau bunga Desember ini saya amati hari ke-8 ya guys. Sekarang sekitar jam 7:15. Jadi kalau kita lihat sudah ada cahaya matahari, karena rumah kami ini menghadap cahaya pagi, cahaya matahari pagi, sehingga kalau matahari bersinar, nah maka tanaman-tanaman yang ada di rumah kami pun ikut segar guys ya. Nah tanaman ini kalau saya perhatikan sekarang masih bagus ya.
jadi bunganya masih bagus, belum ada yang layu untuk pemantauan hari ke-8 ini. Nah, tanaman ini guys ya, seperti yang sudah saya jelaskan di konten kami sebelumnya, adalah tanaman yang kami miliki sudah belasan tahun ya guys ya. Jadi dulu taruh di tanah, kemudian ada renovasi rumah, kemudian kita pindahkan ke pot, kemudian berbunga normal ya guys, setahun sekali. Nah, karena setahun sekali inilah guys, maka bunga ini menjadi spesial pada waktu musim berbunga. Nah, yang anehnya guys, bunga ini walaupun dalam literatur dikatakan bunga Desember sudah mulai berbunga sejak bulan November sampai Januari, tapi ada juga guys yang berdasarkan informasi, ada juga yang berbunga bulan Februari ya, sudah akhir-akhir. Tapi ternyata guys, bunga Desember di rumah kami ini pun sudah mulai berbunga ya, sekarang ini berkembang atau terlihat bunganya pada bulan Maret ini guys. Nah, bakal bunganya itu sebetulnya samar ya guys ya. Jadi pada waktu 2-3 bulan sebelumnya ya, itu saya pikir itu adalah tunas, tapi kenapa tidak berkembang-kembang, lama sekali ya. Nah, kemudian mulai membesar, menaik. Oh, saya pikir itu adalah tunas karena langsung waktu itu keluar tunas. Nah, ini tunasnya guys ya, ini tunasnya, tunas daunnya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, nah ya guys, nah ini dia bersatu ya guys, jadi dia keluarnya sama-sama dengan batang yang ada di sini. Nah, ini adalah tunas dari batang bunga ya. Nah, ternyata pada waktu harinya membuat kami terkejut karena tahu-tahu muncul apa? Tahu-tahu muncul tunasnya, tunas bunganya, dan akhirnya jadilah dia seperti ini. Oke guys ya, kita pantau lagi ya pengamatan untuk besok hari guys. Oh ya guys ya, tanaman ini saya topang ya, saya ikat dengan tali karena dia merunduk ya, terlalu merunduk. Sebetulnya normalnya tanaman ini kalau dia lurus maka menggunakan sistem gravitasi ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dominan bunganya itu ada di bagian bawah ya, dan semakin kesini dia semakin jarang. Jadi karena itu saya naikkan, dan terlihat di bagian belakang guys ya. Bagian belakang itu bunganya jarang ya. Apakah itu tanda-tanda layu atau apa, saya kurang tahu, tapi saya perkirakan terjadi penjarangan batang. Kalau kita lihat di bunganya ada batang-batangnya satu-satu ya guys ya. Nah, nanti kita pantau sampai nanti bunganya ini semua layu, dan nanti sisanya adalah batang-batang bunga yang ada bulat-bulatnya ya, ada biji-bijinya. Kita pantau guys ya. Menarik nih guys ya, momen-momen yang jarang bisa kita lihat setiap hari. Nah guys, sekarang adalah pengamatan hari ke-9 guys ya. Waktu itu hari ke-6 adalah kondisi blood lily ini atau bunga Desember mekar sempurna. Nah, sekarang kita lihat guys dari dekat ya, apa yang terjadi setelah hari ke-9 guys. Nah, kalau kita perhatikan guys di bagian bawah ya, bunganya masih kelihatan lebih bagus, tetapi sebetulnya guys warnanya sudah mulai pudar guys ya. Warnanya sudah mulai pudar, tidak lagi merah darah ya. Nah, bunga Desember ini guys yang berbunga di rumah kami di bulan Maret. Nah, kalau kita perhatikan di bagian belakang sini guys, ini sudah mulai layu guys. Jadi sebagian seperempatnya di bagian atas ini sudah mulai layu ya. Nah, berarti menandakan bahwa proses mekar sempurnanya memang di hari ke-6 sudah. Kemudian grafiknya ini adalah grafik penurunan. Jadi kalau kita berbicara kualitas bunga, ini adalah proses bunga mulai layu ya.
Nah tapi memang masih kelihatan bulat ya guys, tapi bulatnya sekarang sudah mulai tidak terlalu asik ya. Karena apa, di bagian belakang ini guys, nah kalau saya lihatkan lebih dekat, nah ini guys ya, di bagian belakang sini ini ya, di bagian sini ini sudah mulai terjadi warna yang memudar, dan bunganya di bagian belakang, di bagian atas ya, itu sudah mulai layu. Tetapi kalau kita lihat bunganya ini karena miringnya guys ya, dia merunduk bunganya, di bagian bawahnya masih segar. Jadi memang proses layunya bunga ini di bunga Desember ini atau Blood Lily ini perlahan-lahan guys ya, tidak langsung semuanya langsung layu, tapi satu persatu, karena pun mekarnya pun satu persatu. Yang terakhir mekar adalah yang bagian tengah guys ya. Jadi dia mekarnya waktu kemarin paling luar, kemudian mendekati, akhirnya yang paling terakhir yang bagian depan. Ya guys ya, kita pantau besok lagi guys ya. Ini adalah pemantauan nah guys, ini adalah pengamatan hari ke-9 sama seperti sebelumnya, tapi ini siang hari guys ya. Jadi saya amati sekitar jam 1:30 siang ya. Nah ternyata guys, kalau kita perhatikan ya, di sisi bagian bawah sebetulnya ya, ini ada sisi bagian bawah, tapi kalau kita terlihat seperti di atas, nah ya, ini sudah nampak layu guys ya. Nah ini nampak layu, kenapa guys? Karena memang sisi bagian terluar atau bagian bawah ini adalah yang paling awal mekar guys ya. Nah tapi memang kalau untuk yang bagian depan ya, ini bagian atas ini adalah yang mekar terakhir. Tapi memang sekarang warnanya sudah tidak lagi merah guys ya, sudah agak lebih pucat ya. Nah sekarang kita lihat nih di sisi yang lain guys ya, saya ke atas lihat, nah guys menjadi penjarangan ya, dan kita bisa lihat langsung bahwa tanamannya sudah tambah layu ya di bagian pinggir-pinggirnya ini ya. Nah tapi memang secara kalau kita lihat dari jauh ya masih bagus guys ya. Nah tapi memang itulah yang terjadi. Oke, kita pantau lagi guys besok ya, untuk pemantauan hari ke-10 guys. Nah guys, ini pengamatan hari ke-10 guys ya. Kalau kita perhatikan bunga Desembernya di bagian sini guys, di bagian belakang ini dominan ya, semuanya sudah mulai layu guys ya. Kalau saya geser nih, lihat ya, nah ini dominan sudah mulai layu, walaupun di bagian depannya ya masih bagus ya bentuknya. Jadi kalau dilihat dari bentuk secara keseluruhan ya masih bagus, tetapi sebetulnya di bagian belakang bunga Desember ini atau Blood Lily atau African Blood Lily ini sudah mulai layu guys, dan warnanya pun sudah mulai pudar, artinya tidak lagi merah pekat, tapi sekarang sudah mulai berubah jadi pucat ya, atau merah muda di bagian belakang kalau kita perhatikan ini ya. Nah kemudian ini ada benang sari ya, kemudian ada serbuk sari yang di atas ya, itu di atas serbuk sari, benang sari, dan ini semua nanti ditopang oleh tangkai ya, tangkai kecil-kecil ya setiap bunganya itu. Nah nanti kita lihat ya proses selanjutnya untuk besok hari bagaimana perubahan bunga Desember ini dari waktu ke waktu, karena saya sudah pantau dari hari pertama ya sampai sekarang hari ke-10. Oke guys, kita ketemu besok hari ya.
Nah guys, ini adalah pengamatan bunga Desember kami dari hari ke hari. Nah pagi ini guys, sekitar jam 6 pagi kami melakukan pengamatan untuk bunga Desember ini adalah yang hari ke-11 guys ya. Nah kita lihat ya perbedaannya dengan hari yang kemarin, bahwa ternyata hari ini bunga Desembernya sudah nampak mulai layu guys ya. Nah ini potnya mulai saya geser guys ke arah kanan karena bunganya merunduk ke arah kiri ya, supaya bisa diambil atau disut guys. Nah kita lihat di bagian belakang benang sarinya sudah layu ya. Benang sarinya sudah layu, yang tersisa adalah ini benang sarinya sudah mulai layu, dan tersisa adalah batang-batang yang merupakan bagian dari bunga Desember ini guys. Nah artinya bunga blood lily kami guys ya, walaupun kalau dalam kasat mata masih berupa bongkahan bulat ya, tetapi secara dominan bunganya ini perlahan-lahan dari waktu ke waktu atau dari hari ke hari dengan perjalanan waktu ya, bunga ini pun mulai layu ya bunganya ya. Nah bagian bawah pun sama guys ya, di bagian bawah kalau kita perhatikan bunganya pun sama ya, bagian bawahnya pun layu. Tinggal yang bagian paling atas nih guys, yang ini ya, yang bagian ini yang masih bagus ya. Kalau kita lihat juga di bagian bawahnya ini pun sama guys ya. Nah demikian guys pemantauan hari ke-11. Kita lanjut besok guys ya. Kita lihat apakah bunga Desember yang kami miliki yang berbunga di bulan Maret ini bertahan berapa lama guys ya. Silakan guys untuk cek konten kami sebelumnya guys yang berhubungan dengan bunga Desember ini, yang merupakan pemantauan dari kuncup sampai akhirnya dia menjadi mekar. Nah ini adalah konten kedua yang akan kami merupakan bagian kedua ya dari tanaman bunga Desember, yaitu dari mekar sempurna sampai akhirnya dia menjadi layu guys ya. Oke, sampai jumpa besok guys di pagi hari ya. Nah guys, ini adalah pengamatan hari ke-12 guys untuk tanaman bunga Desember kami guys, atau yang kita kenal juga sebagai blood lily. Nah kalau sekarang tanamannya atau bunganya ini guys sudah semakin layu ya guys ya pada hari ke-12 ini. Nah ini saya pantau setelah mengantar isi belanja guys ya, jadi sekitar jam 9 ya. Nah kalau kita perhatikan guys, layunya sudah mulai merata ya, sudah pucat ya, bunganya sudah kelihatan pucat, tidak lagi merah darah, merah membara, tapi sudah pucat. Dan benang sarinya terlihat layu guys ya, terutama pada bagian-bagian sisi-sisi terluar ya, maksudnya adalah yang paling bawah ya, paling bawah ini sudah layu semua. Nah guys, kita tunggu ya guys pemantauan berikutnya untuk esok hari guys ya. Guys, pagi ini kita pantau lagi bunga Desember kami guys di hari ke-13 guys ya. Bunga semakin layu ya, benang sarinya sudah layu, ada beberapa bagian yang masih nampak, tapi sebagian besar memang sudah layu ya. Nah ini menandakan proses pengamatan
nanti kita akan lanjutkan ya guys besok hari sampai akhirnya nanti benang sarinya ini semua kering guys ya. Kita pantau dan kita amati sehingga bisa menjadi pembelajaran guys. Berapa lama bunga Desember atau blood lily ini bertahan dari mulai kuncup bunga, kemudian dia mekar sempurna dan akhirnya menjadi layu guys. Nah guys, pagi ini sekitar jam 6 guys ya. Ini kita lagi pantau nih guys ya, bunga Desember yang sudah semakin layu. Ini adalah pemantauan atau pengamatan hari ke-14 guys ya. Nah, ini kondisi terkini dari bunga Desember kami guys ya. Nah, yang pengen tahu bagaimana dia dari kuncup sampai mekar sempurna guys, silahkan ya cek di konten kami sebelumnya guys tentang bunga Desember ini ya guys. Nah, terlihat bahwa benang sarinya semakin layu ya. Kemudian yang tertinggal adalah tangkai-tangkai ini guys, yang kecil-kecil nih ya. Nah, nanti kita lihat sampai akhirnya benang sarinya betul-betul kering dan apa yang terjadi guys dengan bunga ini ya. Kita saksikan atau kita tunggu besok guys ya. Jadi saya akan pantau terus bunga Desember ini perkembangannya sampai betul-betul habis guys, sampai betul-betul layu ya. Oke guys, sekarang adalah pengamatan bunga Desember kami atau tanaman blood lily ya. Tapi aneh guys ya, ini adalah pengamatan hari ke-15. Yang saya bilang aneh adalah batang daunnya itu guys, kalau kita perhatikan itu semuanya merunduk guys ya. Apakah mereka mengikuti atau mengejar arah matahari pagi ya, arah matahari, karena matahari memang rumah saya ini berada di atau kena sinar matahari pagi guys. Nah ya, dan kita lihat guys bunga Desembernya pun ikut merunduk guys ya. Nah, kalau sebelumnya bunga Desembernya ini saya topang guys ya, saya ikat dengan tongkat. Nah, kemarin ya setelah pengamatan hari ke-14 guys itu saya lepas semuanya. Tapi enaknya ini semua batang-batangnya pun ya, yang lain pun ikut merunduk nih ya. Kita perhatikan semuanya merunduk. Saya perbaiki guys ya, harus ditopang kayaknya, ini batangnya terlalu tinggi nih ya. Nah, sekarang kita kembali lagi guys ke bunga ini guys ya. Kita lihat atau kita perhatikan apa yang terjadi. Wah guys ya, sudah semakin mengering guys, benang sarinya sudah mengering semuanya ya. Tinggal nanti kita akan pantau besok hari guys apa yang terjadi dengan yang lainnya guys ya. Nah guys, tanamannya sudah saya perbaiki guys ya. Artinya saya putar potnya, kemudian batang yang merunduk itu berada pada posisi di pojok di ujung, sehingga nanti kalau dia mengejar sinar matahari ya, nanti pohonnya akan lurus kembali guys ya. Ini pengaruh sinar matahari pada tanaman memang sangat kuat guys ya. Mereka akan mengikuti arah gerak matahari atau mengejar arah gerak matahari guys ya, sehingga tanamannya tadi kalau kita perhatikan semuanya merunduk ya. Sekarang saya ubah kembali posisinya. Ini guys ya, hasil atau penampakan dari bunga Desember hari ke-15 ini guys ya. Ya guys, ini adalah tanaman bunga Desember kami untuk pengamatan hari ke-16 guys ya. Nah,
pengamatan dilakukan pagi hari sekitar jam 6 pagi guys ya. Tanamannya atau bunganya ini dominan ya, sudah hampir 100%, benang sarinya sudah layu. Tapi ada satu guys yang saya perhatikan ya. Nah ini guys ya, nah masih ada satu benang sari ternyata guys yang masih segar. Nah artinya mungkin itu adalah yang waktu itu terakhir dia mekar ya. Nah ini guys ya, penampakannya tanaman blood lily, African blood lily yang kami miliki guys ya. Pemantauan ini kami lakukan 2 tahap ya guys. Pertama pada waktu dari kuncup sampai akhirnya dia mekar sempurna, dan dilanjutkan dari mekar sempurna sampai akhirnya dia layu seperti ini guys. Nah pemantauan akan terus saya lakukan sampai akhirnya benang sarinya ini semuanya sudah layu ya guys ya. Jadi kita menunggu satu lagi nih guys ya, satu lagi benang sari terakhir si bungsu sampai dia layu guys ya. Nah nanti kalau sudah layu yang tersisa adalah batang-batang yang ada di bunga ini ya. Jadi dia memiliki batang-batang bunga ya. Jadi yang tempat menempelnya benang sari dan serbuk sari. Oke guys, kita tunggu besok lagi ya. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Dayang Family. Nah hari ini guys saya akan melakukan pengamatan dan pemantauan tanaman bunga Desember kami guys, hari ke-17. Oke guys, kita lihat dari dekat ya. Nah tanaman bunga Desember kami ini guys sudah berbunga dan sekarang dalam proses layu ya guys. Jadi pengamatan ini adalah proses layu yang kita pantau dari hari ke hari guys ya. Nah artinya kita bisa melakukan pengamatan secara terperinci guys ya, dari hari pertama sampai hari ke-6. Waktu itu adalah kondisi dari kuncup bunganya sampai dia mekar sempurna. Nah kemudian tahap kedua ini guys yang saya lakukan adalah pengamatan dari dia mekar sempurna dan menjadi layu guys ya. Nah guys, pemantauan hari ini mengakibatkan kita jadi tahu apa perubahan atau bagaimana perubahan bunga Desember ini guys ya. Nah sama seperti kemarin guys ya, masih ada satu bagian guys ya yang masih segar guys ya. Nah ini kita akan pantau terus sampai akhirnya dia menjadi layu. Setelah itu berarti proses pemantauan akan selesai guys, karena dia masih ada yang segar satu guys ya. Jadi pemantauan masih saya lanjutkan guys untuk esok hari. Oke guys, sampai jumpa esok hari ya. Ini adalah pengamatan tanaman bunga Desember kami hari ke-18 sekitar jam 6 pagi guys ya. Tanaman bunga Desembernya ya layu dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kemudian kalau kita perhatikan sebetulnya layunya sudah mulai permanen guys ya. Artinya cuma sekitar 0,0% saja yang masih ada. Ini guys ya, saya perlihatkan ada bagian yang masih utuh ya, yang lainnya benang sarinya sudah layu. Nah tinggal satu bagian, satu batang saja yang belum. Coba kita dekatkan ya guys, seperti apa. Kelihatan kan guys, ini ya, nih ya. Nah artinya dominan memang tanaman ini sudah layu
ya, atau bunga Desember kami sudah layu, atau yang biasa juga dikenal sebagai blood lily, African blood lily. Nah guys, ya, ini jadi pembelajaran kita guys ya, jadi kita bisa tahu sampai berapa hari bunga Desember ini bertahan sampai akhirnya layu. Nah, walaupun layu guys, ya, tanaman bunga Desember ini menyisakan apa nih, batang-batang nih ya, menyisakan batang-batang bunga karena dia punya batang-batang. Jadi kalau kita sekarang melihat virus COVID ya, virus corona, nah berarti bunga ini kayaknya mirip banget ya dengan virus corona ya, karena bulat dan ada cabang-cabang atau batang-batangnya ya. Oke guys, kita tunggu ya sampai berapa hari tanaman bunga Desember ini betul-betul habis. Jadi kita tunggu sampai yang bagian terakhir ini guys ya, sampai yang bagian terakhir itu layu. Nah guys, ini adalah pengamatan hari ke-19 ya. Tadi pagi saya lupa guys ya. Terus ini udah jam 5:30 nih sebetulnya. Saya baru ingat bahwa tanaman bunga Desember kami ini belum saya amati ya guys perubahannya. Nah kalau kita perhatikan guys, yang kemarin ya guys, sekarang sudah semakin layu guys ya. Nah kan kita lihat ya besok seperti apa bunga Desember ini ya. Nanti pengamatan akan saya hentikan setelah benang sari yang terakhir guys, yang satu lagi ini ya, itu selesai kita pantau. Ini masih nampak ya, masih nampak bunganya. Nanti kita pantau akan jadi apa ya guys ya. Kebetulan sore ini hujan guys di Pontianak ya, jadi suara hujan sudah terdengar kan. Oke, kita lanjutkan hari ya. Nah guys, ini adalah pengamatan hari terakhir ya untuk bunga Desember kami yang mekar dan akhirnya jadi layu guys ya. Ini adalah pengamatan hari ke-20. Nah bunga Desember ini nanti akan berlanjut ya guys ceritanya, dan nantikan cerita-cerita tentang bunga Desember di koran berikutnya. Oh ya guys, jangan lupa ya untuk melihat part 1 dari cerita bunga Desember ini yang menceritakan tentang bagaimana bunga Desember ini mekar dari mulai kuncup sampai mekar kesempurna guys ya. Semoga bermanfaat ya informasi yang saya berikan dari hari ke hari, menceritakan tentang bagaimana bunga Desember yang awalnya mekar sempurna dan akhirnya menjadi layu seperti ini guys ya. Gimana guys? Sudah mengikuti perjalanan bunga Desember kami guys, dari mekar sempurna dan akhirnya menjadi layu seperti yang di belakang itu guys ya. Nah, yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.